Max, Wellness, atau Blimti? Terima kasih. Jadi dokter udah resep Ardium nih. Boleh nggak dia dari barangkali ya dia mungkin anggota ML apa Wellness kah, Blimti kah, Nutrimak apa ya dok ya? Barangkali dia ini boleh nggak kata ditambahi gitu. Jadi kalau di dalam kedokteran, menurut saya, maupun itu juga di dalam Ikatan Apoteker, kita memberikan terapi itu berdasarkan evidence base, ya kan? Ya. Yang paling bagus, semakin baik evidence base-nya, itu yang harus kita berikan seharusnya. Kalau obat-obatan yang biasanya kita dapat dari multi level marketing itu biasanya tidak mempunyai evidence base yang cukup, sehingga tentu kita tidak bisa menganjurkan. Kalaupun misalnya pasien memilih untuk menggunakan atau tidak menggunakan, itu adalah hak pasien. Tetapi sebagai seorang profesional, tentu kita tidak bisa menganjurkan. Maksud saya seperti begitu. Kita harus lihat evidence base-nya dulu. Ya. Harus sesuai evidence base ya dok ya. Ya, Apalagi sekarang ini banyak sekali hoax-hoax ya beredar di masyarakat, di apa kadang dikirim ke WA keluarga. Saya sering terima itu WA keluarga, pengobatan ini. Aduh, kapan ya ini bisa mengobati 20 macam penyakit gitu. Luar biasa ya. Saya kadang-kadang suka membacanya, aduh mau dikomen nggak enak, mau nggak dikomen tangan gatal mengkomen ya dok ya. Kan sering ya dari WA itu, ini obat ini, terapi ini. Ya, ini pertanyaan terakhir untuk Apoteker Hadi. Mohon penjelasan untuk suami dikasih ketika pasien datang ke apotik menanyakan keluhan awal terkait hemoroid. Nah, ya, silakan Pak Hadi. Ya, terima kasih untuk pertanyaannya. Seperti yang saya sudah sampaikan di slide saya, gitu ya, kita bisa menanyakan dengan beberapa pertanyaan terkait dengan spesifik ke penyakit hemoroid seperti simptomnya ya, kayak misalnya nyerinya ada apa enggak, kemudian sudah berapa lama. Biasanya nyerinya kalau hemoroid itu nyeri tumpul gitu ya. Kalau durasi, kita kalau misalnya sudah 3 minggu dia begitu terus dan itu sudah terjadi, biasanya pasien yang datang ke kita itu malah tidak siang itu muncul hemoroid terus datang. Biasanya kalau sudah datang ke apotek atau ke dokter itu pasti dia sudah seminggu sebelumnya, berapa hari sebelumnya dia sudah punya gejala. Nah, dia kalau sudah 3 minggu langsung refer. Sudah minum OTC, oke, udah berapa lama? Udah seminggu, udah 2 minggu, nggak membaik, refer. Gitu ya, itu batas-batasannya yang bisa kita terapkan saat kita semua medikasi. Terkait obatnya gimana? Terkait obatnya ya, kita menyarankan obat apa? Misalnya kita menyarankan obat tadi, MPFF, atau pakai kita jelaskan. Ada penelitian mengatakan sedikit beberapa pasien bisa dispepsia misalnya, sudah minum setelah makan obatnya. Kita edukasi, minum setelah makan, aturan pakainya tadi berapa kali berapanya, berapa tabletnya, kita kasih yang 500 atau kasih yang 1000, itu kita sesuaikan, itu sama dikasih kita. Ya, selain itu, selain yang farmakologi, ada juga yang non farmakologi, ya lifestyle gitu ya, secondary habitnya itu kita jelaskan bahwa itu merupakan suatu faktor risiko. Ya, sekalipun dia sudah sembuh, tapi ingat pas penyakit ini bisa kambuh. Tuh. Kalau kita punya faktor risiko yang harusnya bisa kita kelola, ya, tapi kita biarkan seperti itu. Kalau dari saya, hemat saya seperti itu. Terima Iya, kasih. terima kasih ya Apoteker Hadi. Satu pertanyaan terakhir untuk dokter nih. Jika sebentar ya, apa beda melena dengan hemoroid interna, Dok? Karena sama-sama BAB keluar darahnya. Sama-sama ketika BAB keluar darah. Jadi beda melena sama hemoroid interna, Dok. Silakan, jadi Dok. melena itu adalah perdarahan yang biasanya berasal dari saluran cerna atas. Nah, karena dia berasal dari saluran cerna atas, maka darah itu sudah bercampur dengan asam lambung. Jadi kalau dia bercampur dengan asam lambung, maka warna darah itu tidak merah lagi. Warnanya menjadi hitam, hitam seperti kopi, betul-betul hitam. Jadi bukan merah kehitaman, bukan. Memang hitam seperti kopi, kemudian mempunyai bau anyir, kemudian bentuknya seperti lumpur begitu kalau kita itu kan. Biasanya keluarnya seperti lumpur, warnanya hitam. Nah, sedangkan kalau dia perdarahan dari hemoroid itu biasanya kita sebut sebagai hematokesia. Hematokesia itu dia berdarah, darahnya masih berbentuk seperti darah. Jadi terlihat darah memang, darah yang menetes. Kalau hemoroid berdarah, semua orang akan tahu bahwa itu darah. Tapi kalau melena, banyak orang tidak tahu bahwa itu melena karena warnanya tidak merah,
dia warnanya hitam. Hitam ya. Ya, warnanya hitam. Seperti kopi, betul-betul seperti kopi. Atau seperti aspal gitu. Warnanya itu, hitam seperti itu. Saya rasa begitu. Jadi perbedaan di warnanya ya dok ya. Yang Ya, sangat. jelas warna. Terus kalau hemoroid kan dia netes biasanya. Hmm. Ya, kalau kalau melena itu dia keluar banyak, seperti Muncul. bubur. Muncur dia. Ya, Hitaman hitam. seperti aspal ya dok ya. Hitam Iya. ya. Oke, luar biasa pemaparannya, pengalamannya betul-betul expert dokter dan apoteker siang hari ini. Terima kasih Dr. Suwito Indra SPPD KGH Finazim untuk pemaparan, untuk sharing, untuk pengalaman yang sudah dibagikan ke teman-teman apoteker seluruh Indonesia. Terima kasih untuk apoteker Hadi Sumarsono MFAM untuk pengalaman, untuk ilmu, untuk sharingnya sore hari ini. Saya ada pantun untuk Bapak berdua. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kita pasti berumur panjang, kita pasti bertemu kembali. Dr. Suwito dan Apoteker Hadi. Iya. Ya. Oke, ya. Bapak Ibu teman-teman sejawat sekalian, saya ingatkan kembali tanggal 24 dan 26 akan ada pertemuan ilmiah tahunan Ikatan Apoteker Indonesia. Jadi yang belum daftar, boleh silahkan daftar ya. Untuk sebagai penutup, oleh-oleh yang bisa kita bawa pada siang hari ini menjelang sore, 70% pasien hemoroid berkonsultasi ke apotek. Kita sebagai apoteker di garda terdepan pelayanan kefarmasian memiliki tanggung jawab untuk memberikan informasi, edukasi dalam pemilihan obat hemoroid. MPFF dalam hal ini Ardium 500 ataupun 1000 direkomendasikan guideline internasional sebagai first line terapi karena terbukti mengurangi gejala hemoroid sejak hari kedua terapi. Tanya obat, tanya apoteker. Terima kasih Bapak Ibu teman sejawat sekalian. Saya pamit undur diri, Apoteker Imelda Ferendina dari Medan, Sumatera Utara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.